Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Billionaire Live bersama saya Rani Puspayu. Dan hari ini seperti biasa saya nggak akan sendirian. Hari ini kita juga punya guest star. Yang guest starnya itu alumni dari Billionaire Coach. Mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya dari poster yang udah disebar, atau teman-teman dapat blast dari WA, dari Telegram, atau dari segala macam udah dapat informasinya. Hari ini kita bakalan live bareng sama Kak Imei. Kak Imei, ada Mas Pita? adakah di sana? Nah, halo Kak Imei. Halo? Halo Kak Imei, jelas nggak Kak Imei suara aku? Iya jelas. Sedikit itu sih jaringannya sedikit kayak lemot gitu. Ah, agak lemot ya, karena saya nggak koneksi gitu. Coba kita ganti koneksi dulu sebentar ya. Nah, ganti koneksi nih Kak Imei, gimana? Apakah baik? Iya baik, udah. Aku juga udah ganti koneksi. Tadinya Udah. pakai WiFi. Ini udah enggak. Oke. Oke, siap. Ini udah jelas ya Kak Imei? Udah jelas. Kok mirip ya? Oke, Kak Imei, Ah, jelas kah? iya jelas. Oke. Iya Kak Imei, selamat siang. Iya. Yang. Iya Kak Imei, kenalin aku Rani dari Billionaire Coach. Halo Rani. Salam Iya, kenal. Kak Imei, hari ini salam kenal juga Kak Iya. Imei. Kak Imei, siang ini pengen ngobrol-ngobrol bareng nih sama Kak Imei. Boleh dong. Ngobrol apa aja nih? Ya, Bebas. apa aja, pengen semuanya dibahas, boleh? Boleh. Boleh ya? Iya, oke deh. Nah, kalau untuk Iya. perkenalan singkat deh Kak Imei. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum kenal sama Kak Imei, belum tahu Kak Imei itu punya bisnis apa gitu. Atau barangkali belum pakai skincare dari Kak Imei. Nah, boleh deh Kak Imei memperkenalkan diri dulu. Secara singkat aja. Oh iya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya lengkapnya itu Mairida, sering disapa Imei. Jadi saya asalnya itu dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau kampungnya masih jauh lagi sih dari sini. Terus bisnis saya sekarang itu bergelut di bidang kosmetik dan alhamdulillah sudah ke make up juga. Jadi bukan cuma skincare aja. Udah sampai ada bedak padatnya, semua deh, CC krimnya, ada lip krimnya, apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah sudah mengantongi izin Badan POM dan halal juga. Kemarin bulan ini baru aja, awal bulan ini keluar halal-nya. Terus apa ya? Saya salah satu alumni produk launch Dinamit kalau nggak salah 2018. Itu waktu pas apa ya, usaha saya lagi turun-turunnya. Terus saya temukan Billionaire Coach itu di Facebook, dan pokoknya gimana caranya saya harus join. Padahal waktu itu kalau bisa dibilang dari segi keuangan itu sangat turun sekali lah, kalau bisa dibilang di bawah dari 15 jutaan gitu. Tapi saya memberanikan diri, ingin menambah ilmu gimana caranya supaya kalau kita punya brand, kita punya produk, itu pas launching bisa langsung booming. Itu sih mungkin singkatnya. Oke. Oh, Kak Imei tuh ternyata ada make up-nya juga ya Kak Imei? Ada dong, ada. Alhamdulillah udah ada. Oh, udah ada, sekarang nggak cekin. Ada. Zen Yeah. Expert Skincare. Boleh tahu nggak Kak Imei,
makna di balik nama itu tuh apa? Oh iya, kalau makna dari namanya sendiri, dulu kan sebelum Zan itu saya udah pernah ada brand namanya Zan Natural Skin. Nah itu cuman mungkin karena waktu itu belum ada strategi launching atau apa, jadi pas kita opening pertama itu ya mungkin ya itu salah jalur trafiknya mungkin salah, mungkin karena ilmunya ilmu bebas aja begitu, jadi waktu itu sampai gagal deh kalau bisa dibilang. Ada kan yang Kang Dewa bilang produknya itu lempeng kayak kerupuk kayak gitu. Nah jadi New Zan itu berarti Zan yang terbaru. Jadi saya bukan mereview sih, membuat yang terbaru yang lebih baik daripada Zan sebelumnya. Zan sendiri itu nama anak saya, Auzan dan Aizan saya ambilnya. Terus kenapa ada kayak Z terbelah itu 77 itu lambangnya 77. Artinya ya kalau di Bugis sendiri itu kayak supaya saya niatkan produknya itu bisa ada banyak manfaat, bertujuan. Terus saya ini juga kalau rukun Islam itu ada 7, terus seminggu itu 7 hari, dan sholawat itu 7 kali. Kalau mau terus kalau umroh itu keliling Ka'bahnya 7 kali. Pokoknya gimana supaya saya logo brand itu, kosmetik saya bisa, terus kenapa ada arah mata angin kan, ada itu supaya bisa booming lah, bisa dikenal di mana aja di seluruh penjuru mata angin. Itu sih sebenarnya ininya. Arti dari logonya. Jadi kenapa sebenarnya panjang sih, kenapa new kan artinya baru, karena yang Zan sebelumnya kan nggak maksimal. Jadi pengen kayak ada gebrakan baru, sesuatu yang pas launching kemarin di 2019 itu bisa langsung booming kayak gitu sih Kak. Oke, Kak Ime lanjut ya. Iya lanjut. Oke siap. Kak Ime ini aku dapat bocoran katanya Kak Ime itu basicnya dulu mahasiswa jurusan keperawatan. Iya betul. Betul tidak? Betul. Oh betul. Iya. Oh bisa banting setir ke dunia bisnis itu gimana ceritanya Kak? Gimana ya? Sebenarnya kan waktu pas setelah kuliah itu saya langsung jor-joran nih mau cari kerja di rumah sakit. Pokoknya ada sekitar kurang lebih 10-an rumah sakit lah yang saya masukin lamaran kerja. Ternyata semua ditolak, nggak ada info sama sekali. Jadi dari situ saya berpikir, intinya sekarang kalau saya nggak jadi perawat, gimana aja caranya supaya saya bisa menghasilkan uang, supaya nggak bisa bergantungan lagi sama orang tua. Itu sih pikiran saya waktu itu. Pokoknya setelah wisuda saya nggak boleh lagi minta uang atau dibiayain sama orang tua kayak gitu. Jadi pokoknya kerjaan apapun itu, walaupun saya belum bisa jadi perawat atau honor atau nggak diterima kayak tenaga perawat kontrak, ya nggak apa-apa lah. Yang penting setidaknya saya udah ada penghasilan. Nah waktu itu ya itu pilihannya jatuh ke bisnis online. Oh ke bisnis. Tapi berarti Kak Ime sendiri ada passion ya di dunia kesehatan gitu sebagai perawat. Iya. Sebenarnya ada passionnya, cuman karena kesempatannya aja belum datang ya Iya. Kak Ime. Jadi bukan jalan rezeki. Iya, tapi ternyata di dunia bisnis malahan jadi top Lebih bisnis. alhamdulillah bisa Malahan lebih. ternyata berkembang banget di bisnis ya Kak Ime. Iya, malah bisa bantu teman-teman keluarga, bisa bantu mereka berpenghasilan juga, punya sampingan kayak gitu kan. Wah, Dan bisa Insya Allah lebih. hebat nih. Alhamdulillah dikasih rezeki dan dilancarkan, semoga dilancarkan terus. Amin. Iya, ternyata jalannya di bisnis ya Kak Ime. Jalannya di bisnis. Nah, Kak Ime, Ya? ini dengar-dengar juga nih. Bentar. Oh, oke. Kak Ime, kalau yang
awal banget ada Zan ya. Yang pertama itu sebelum ada New Zan itu namanya Zan ya. Iya, Zan Natural Skin namanya. Itu jualannya apa Kak? Skincare juga? Itu skincare aja sama lotion, cuma 2 item, 2 produk. Oh cuma skincare sama lotion. Tapi setelah adanya si New Zan ini, akhirnya Kak Imei ingin mengembangkan ke dunia kosmetik juga gitu ya? Iya, alhamdulillah. Sekarang udah berapa ya? Udah 35 item lah kurang lebih. Alhamdulillah. Oke, mantap. Nah, Kak Imei ini maaf banget nih ya, Kak Imei. Dari yang saya dengar nih Kak Imei, katanya dulu itu sempat ada masalah ekonomi ya Kak Imei dari keluarga itu. Iya, sempat. Bukan sempat sih, lama juga prosesnya. Pokoknya kalau masalah ekonomi waktu masih sekolah dan kuliah itu. Boleh diceritain nggak Kak Imei itu? Boleh. Ini yang mana nih? Yang waktu masih zaman-zaman yang pas sekolah, kuliah atau apa? Iya, boleh-boleh. Kalau nggak salah tuh zaman-zaman SMA apa? Kalau nggak salah ya? Iya. Kalau zaman SMA itu ini sih awalnya orang tua saya kan dulu pebisnis juga. Terus mereka itu bangkrut. Jadi mereka itu punya toko bahan bangunan begitu. Nah, sampai akhirnya ya itu gulung tikar, orang tua saya gulung tikar lah, bisa dikatakan gulung tikar karena sampai rumah kita dijual, rumah tempat tinggal kan dijual. Terus yang bikin nyeselnya karena orang tua nyampein itu 2-3 hari lah sebelum kita pindah baru disampaikan ke anak-anaknya. Makanya waktu itu kan lumayan ada, maksudnya rumah ada, pekarangan ada, toko ada. Ternyata rumah itu mau diambil sama bank, yaitu orang tua bapak punya utang di bank begitu. Jadi waktu itu kayak sedikit shock. Pertama kan mungkin masih SMA, otomatis kayak malu ya, masih ada rasa kayak gengsi-gengsian gitu, kok tiba-tiba bisa pindah, rumahnya dijual gini-gini. Padahal sama ini kan kayak udah merasa keren, kayak gitu sih, udah merasa ada lah. Ternyata aula itu kalau mau mengambil titipannya 1 detik 1 menit pun bisa langsung jadi waktu itu yang saya ambil pelajaran. Dan saat itu saya kayak nggak terima, maksudnya kenapa harus pindah, kenapa harus sekarang kayak gitu. Jadi akhirnya kita itu pindah di bawah rumah nenek itu kan kalau di Sulawesi itu kan Sulawesi rumah kayu ya, rumah panggung. Di bawahnya itu ada kayak kandang ayam gitu. Nah, bagian depannya itu orang tua sisa kasih dinding bambu-bambu aja supaya bisa tertutup supaya ada dinding kan. Jadi saya sekeluarga di situ semua dengan barang-barang. Saya ingat sekali sampai keluarga saya. Yang saya ingat dulu itu ketika orang tua lagi di atas, nggak di atas sih, maksudnya ada banyak banget keluarga yang datang. Pokoknya banyak teman lah, banyak ini. Nah, pas jatuh-jatuhnya yang saya lihat, orang tua saya malah gak ada yang nemenin. Yang ada paling keluarga-keluarga inti aja waktu itu. Jadi dari situ saya ambil pelajaran, oh ternyata seperti ini. Kalau kita ada, kita dianggap. Tapi kalau nggak ada, belum tentu semua orang mau nganggap kita. Terus itu mindset saya, gimana caranya, pokoknya saya harus sukses. Gimana caranya saya bisa nutupin malu atau aib yang waktu itu, yang sampai diceritain bangkrut, gini kan, bangkrut, pindah, jatuh miskin, kayak gitu, banyak lah, yang rumah waktu itu beralaskan tanah, belum semen, jadi kita tidurnya itu di atas tanah, jadi kayak gimana ya, shocknya, sampai nggak dibully sih di sekolah, tapi pasti malu banget kayak gitu, malu sekali. Jadi itu pengalaman yang paling berharga, yang paling saya ingat itu ketika hujan deras, semua air itu masuk dalam rumah. Itu kan jadi sama ibu itu kalau tengah malam mereka bangun terus cangkulin supaya kayak ada penahan airnya kan. Di situ saya kadang nangis. Ya Allah, kemarin saya tinggalnya di rumah yang alhamdulillah luasnya itu kalau nggak salah 20 kali hampir 40 begitulah dengan pekarangannya. Sekarang dalam hitungan beberapa hari aja saya langsung tinggal di bawah rumah yang kayak kandang ayam di bawah rumahnya nenek kayak gitu. Jadi
pelajaran besar banget dari situ. Saya kayak apa ya, memindsetkan sama diri saya, pokoknya saya harus sukses, itu aja sih. Saya harus sukses, saya harus buktikan sama orang tua kalau saya bisa sukses dan bisa membanggakan mereka. Dan yang belum menikah waktu itu kan tinggal saya sama adik. Kalau kakak saya 2 orang itu udah menikah, jadi otomatis mereka udah punya keluarga sendiri gitu. Itu sih yang paling sedih sekali. Yang setiap hujan air bisa masuk langsung ke bawah ranjang tempat tidur. Pokoknya jauh dari hidup layak lah, kalau bisa dibilang miskin banget, langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Begitu sih. Masya Allah, luar biasa banget Kak Mei. Kuat banget. Tapi ternyata kejadian itulah ya yang membentuk Mairida sekarang. Betul nggak Kak Imei? Ternyata kejadian itulah yang bikin Kak Imei sekarang itu kuat jadi tahan banting, kuat mental udah untuk berada di dunia bisnis. Gitu ya Kak Imei? Alhamdulillah. Nggak pernah nyangka sih bisa sampai ke titik ini. Intinya kalau menurut saya, kalau melihat dari belakang itu dari mindset aja sih. Karena banyak orang yang mau sukses tapi cuman omong doang gitu. Mereka nggak mindset kan, mereka nggak tahu planningnya mau apa aja supaya bisa sukses kayak gitu. Terus mereka baru usaha aja, terus down sedikit aja udah down juga, udah nggak mau usaha. Nah itu kan sebenarnya bisa jadi ujian dari yang di atas. Gimana kalau kita mau dititipin harta atau apa, kan pasti otomatis Allah juga menguji kita lebih banyak lagi supaya lebih naik tingkat lagi. Itu sih yang bisa saya ambil hikmahnya. Hikmahnya ya Kak Imei. Jadi nggak boleh pantang nyerah, nggak boleh baru gini aja udah langsung down, bisnisnya nggak banyak yang beli, produk beli atau nggak ada yang lirik langsung down. Terus banyak deh pokoknya macamnya ujiannya Tuhan untuk kita. Jadi kalau kita mau bisnis tuh, kalau saya titik amannya itu 1 tahun lah menurut saya. Jalani selama setahun. Kalau setahun itu memang nggak ada feedback buat kita baru cari bisnis lain. Kayak gitu sih kalau saya. Nah, Kak Imei berarti yang pertama banget harus diubah itu mindsetnya dulu ya Kak Imei sebelum main bisnis. Misalnya ini ada teman-teman yang pengen bisnis tapi bingung nih dari mana. Berarti harus dari mindset dulu ya Kak Imei. Iya betul, mindset dulu. Karena kalau mindset itu kan pokoknya bermimpi aja deh setinggi apapun, terserah kalau orang mau ketawain mimpi kita, malah lebih bagus. Jangan sampai kapan-kapan Allah jabah terus bisa buat kita jadi sukses. Nah mereka yang bakalan, wah ternyata dia lebih hebat gitu. Jadi nggak usah dengarkan kata-kata orang yang berkomentar tentang kita. Kadang kan pamer atau apa kayak gitu-gitu kalau kita usaha. Padahal itu kita lagi membuktikan kalau apa yang sedang kita lakukan ini udah ada hasil. Jadi jalan terus. Iya, setuju banget. Oke, lanjut ya Kak Imei. Lanjut. Kak Imei ini maaf nih ya kalau kita masih bahas-bahas dulu gitu, masa-masa yang menyakitkan itu gitu. Nah, nggak apa-apa. Dengar nih Kak Imei, aku dapat bocoran kata ibu, saking Kak Imei itu kondisi keuangannya sedang tidak dalam keadaan yang stabil gitu ya Kak Imei. Sampai nggak ada uang buat kuliah, terus pinjam ke tukang sate. Itu benar Kak Imei? Iya benar banget. Itu pengalaman yang nggak pernah saya lupakan karena waktu itu pulang dari dinas ya, saya dinas malam di rumah sakit, terus kirimannya kalau nggak salah lagi 4 harian gitu, 4 harian begitu baru tiba. Jadi saya bilang saya makan apa, di kantong itu sisa 5.000 kalau nggak salah, 2013. Jadi 5.000 itu saya belikan bensin. Terus saya singgah sebelum kos, itu ada tukang sate.
saya duduk tapi nggak langsung beli, nggak langsung bilang karena kan banyak orang yang ngantri beli. Jadi saya tungguin dulu orang-orang itu habis, terus saya beranikan diri. Ya Allah, dalam hati saya gimana ya, apakah masnya mau minjamin atau gimana, ini belum makan. Terus saya juga nggak mau telepon orang tua kalau uang saya udah habis. Kan waktu itu kalau bolak-balik ke rumah sakit ada askep ya, itu yang banyak printer, banyak kopian kayak gitu-gitu. Jadi bukan habis dari jajan. Jadi pas pelanggang si tukang sate udah habis, saya langsung bilang, masnya itu panjang banget. Jadi kayak berat banget buat ngomong. Soalnya malu kan, saya pakai baju dinas, kalau nggak salah pakai baju putih-putih waktu itu. Terus saya bilang, mas saya mau minta tolong. Terus dia bilang, iya kenapa dek? Saya bilang, mas saya boleh pinjam sate nggak? Ya Allah, kalau cerita kayak pengen nangis gitu. Iya, saya pernah pinjam sate, saking nggak punya uangnya, saking laparnya gitu ya, saking lapar, terus nggak mau nyusahin orang tua, kok jadi nangis. Jadi pernah pinjam sate, terus masnya bilang, oh iya emang belum datang ya kirimannya? Saya bilang, iya mas belum, insya Allah 3 harian lagi baru saya bayar, saya balik bayar. Jadi masnya kasih kalau nggak salah berapa tusuk ya waktu itu sama lontongnya, 6.000 lah kalau nggak salah, 7.000, karena saya nggak mau utang banyak-banyak juga. Terus saya bilang, mas tahu kan rumah kosan saya di situ, karena kan saya memang sering belanja di situ, sering pernah beli. Terus saya bahagia banget, dia bilang iya deh ini nggak apa-apa pinjam aja. Nah pas waktu saya bisnis online, terus saya kan udah punya ada karyawan 2 orang, karyawan saya itu sering beli di situ. Terus diceritain sama mas satenya, dek, bos kamu itu dulu pernah pinjam sate sama saya loh. Alhamdulillah sekarang udah sukses ya, udah punya mobil katanya. Jadi saya nggak pernah lupain. Tapi sekarang kemarin saya masih sempat cari tukang satenya, tapi yang tempat kemarin kayaknya udah nggak ada, mungkin udah balik. Kalau nggak salah dia orang Madura gitu. Baik banget, pokoknya dia tahu banget deh. Dia sampai iya makan aja deh, ini nanti aja dibayar, bawa pulang aja dulu katanya. Jadi saya tungguin sampai, kalau nggak salah itu kurang lebih 1 jaman deh saya nunggu. Sampai dia bilang mau apa deh, saya bilang iya sebentar mas. Padahal saya nungguin pelanggannya itu pulang dulu, terus saya ngomong kan mau pinjam. Aduh Rani bikin sedih deh. Maaf. Maaf. Sampai nangis. Ingat masa lalu ya Kak Imei. Iya, jadi keingetan, ya ampun sampai nangis. Nggak nyangka Kak Imei bakalan nangis. Jadi pengen nangis juga. Kalau ingat sekarang kan alhamdulillah, nanti jangan pernah lupa bersyukur, karena saya juga pernah di posisi yang susah makan, yang harus yang kadang telur 1 butir itu dicampur terigu supaya jadinya banyak kayak gitu waktu kos-kosan. Terus makannya itu berapa kali, kalau pergi nonton bioskop itu jarang, karena kan harus sesuaiin biaya kuliah, biaya pengeluaran untuk makan, apalagi kita kan tinggalnya di kota orang, jauh dari keluarga kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah Kak Imei, ceritanya menyentuh hati. Tapi sekarang alhamdulillahnya terbayar ya Kak Imei, semua air mata, semua keringat, semua perjuangan itu. Sekarang justru kalau diinget-inget malah jadi kayak, oh ternyata itu yang ngebentuk seorang Kak Imei sekarang gitu ya Kak. Ya Allah pengen. Kak Imei, so sorry. Enggak. Cuma ingat aja waktu itu, ya Allah. Kayak apa ya, kayak muka itu kayak ditaruh di mana gitu, pinjam sate. Padahal tukang satenya nggak kenal sama kita kan. Tapi yang namanya orang baik, ya alhamdulillah selalu dikasih jalan, walaupun ngutang waktu itu yang 6.000 itu jumlahnya ya lumayan besar bagi saya. Jadi pas setelah ada kiriman, saya cepat-cepat langsung bayar. Terus dia bilang, oh kirimannya udah gitu. Alhamdulillah ya Kak Imei, kayak ada aja jalannya gitu di setiap kesusahan yang Kak Imei lewatin tuh selalu ada pertolongan Allah gitu ya Kak. Dan memang kalau menurut saya pribadi, setiap masalah itu pasti
ada jalan keluarnya. Jadi ketika orang punya masalah besar, punya apa, insya Allah itu akan selesai. Itu udah apa? Allah nggak mungkin memberikan kita ujian atau cobaan di luar batas kemampuan kita. Itu sih. Mungkin kita lagi diuji supaya bisa lebih naik atau kayak batu loncatan begitulah, supaya bisa jadi lebih baik lagi. Iya, Kak Yume udah deh. Kita udahan sedih-sedihnya ya Kak Yume. Aku nggak tega lihat Kak Yume nangis. Agak aman. Oke, nah Kak Yume. Ya. Sekarang nih, sampai sekarang, kalau kita ngomongin tentang penghargaan yang udah pernah Kak Yume dapetin, itu apa aja sih Kak? Udah banyak sih, kayaknya udah ada sekitar 10 penghargaan ya kalau nggak salah. Pernah jadi top apa itu ya? Top, lupa yang terakhir ini, top leader pernah. Terus jadi top produk apa ya? Itu penghargaannya kayaknya kalau nggak salah bulan lalu dapat di Bandung deh. 2 bulan yang lalu, pas bulan 10. Itu dapat di Bandung dari Seven Sky Media. Juga ada di Bandung. Iya, di Bandung Wow. udah. Dari Seven Sky Media, iya. Terus ini juga salah satunya apa ya? Beauty Service Awards. Iya, winner choice. Best Beauty Product, dapat Best Beauty Product. Banyak sih kalau penghargaan, alhamdulillah. Ini yang terakhir Kira-kira nih. ada berapa tuh Kak Yume? Ini yang terakhir nih, alhamdulillah. Itu dapat kategori CO. Kategori CO Muda, Perubahan Inspiratif, Inovatif, dan Visioner Indonesia. Yang terakhir, ini yang di Bandung. Wow, keren banget. Udah banyak banget berarti Kak Yume ya penghargaannya. Luar biasa. Iya, alhamdulillah udah. 10-an lebih lah. Alhamdulillah. Itu berkat semua tim yang masih bertahan sama Newzan. Yang sudah, pokoknya tanpa mereka saya juga bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Karena yang namanya usaha itu kalau kita bekerja sama otomatis hasilnya beda kalau kita berjalan dengan sendiri. Jadi kerja tim itu beda dengan bangun. Iya. Betul. Nah, Kak Yume, kalau kita sedikit singgung nih soal judul poster kita hari ini tentang rugi miliaran. Itu kayaknya pernah rugi miliaran. Itu saat lagi ngebangun atau udah jalan atau gimana, Kak? Iya, itu yang tadi yang saya bahas, yang brand kosmetik pertama yang Za Natural Skin itu. Pas itu lagi bangun tapi langsung lempeng gitu. Jadi ruginya itu apa ya? Iya, banyak utang dan harus relakan mobil yang baru kita beli tuh harus dijual karena pesan suami saya intinya kalau kamu bertanggung jawab orang bakalan percaya. Tapi kalau kapan kamu nggak bertanggung jawab, orang nggak akan percaya lagi sama kita. Karena kepercayaan itu cuman adanya satu kali, datangnya satu kali. Jadi waktu itu gimana caranya saya harus ikhlas menggantikan semua produk-produk yang bermasalah di lapangan sama reseller ya, distributor semua. Yang walaupun waktu itu udah rugi 2 kali karena kan udah modal. Pertama udah modal. Terus yang kedua harus itu kan kalau skincare ada price list harganya ya. Misalkan kalau misalkan pengambilan 1.000 itu dapat 100.000, kalau 50 dapatnya 150 per paketnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan harganya. Yang harusnya mungkin modal saya cuma sekitaran 90-an, saya harus gantinya 150 atau 120. Itu ada banyak tim yang saya gantikan. Dan alhamdulillah bisa selesai. Pas selesai itu tahun lalu, pas Kang Ridwan datang di sini, workshopnya Newzan, itu di situ baru selesai rampung. Saya sempat curhat juga sih, tapi syukurnya teman-teman yang ada saya punya tunggakan itu mereka kasih saya support. Iya Kak, nggak apa-apa, dicicil aja katanya, yang penting kan intinya digantikan. Jadi produknya itu dulu
kualitasnya memang kurang bagus. Pertama kualitasnya kurang bagus, terus waktu itu saya nggak ngadakan yang namanya launching, kan seperti yang saya bilang di awal, ya sekedar jualan aja, nggak ada launching, nggak ada ini, nggak ada strategi marketingnya, nggak ada strategi, nggak ada persiapan untuk launching, dan ternyata ya itu lempeng, jadi lempeng. Kalau produk mau meledak, ya itu bagusnya join terus ikut launching Dinamit. Alhamdulillah abis workshop waktu itu bisa meledakkan Newzan di PO pertama itu tembus 30.000 pieces dalam waktu 7 hari. Alhamdulillah. Dan itu kalau nggak salah kerugian itu saya utang sebesar 1 miliar itu, kalau nggak salah 1 miliar itu dibagi-bagi ya, banyak orang, bukan cuma satu orang. Ada beberapa banyak orang, kayak misalkan reseller, distributor, agen, kayak gitu. Jadi yang mulai dari bawah, mereka nuntut barang ini nggak laku kak, gimana caranya? Pokoknya saya nggak mau tahu, kakak harus ganti rugi, saya balikin barangnya, modal saya dikembaliin. Itu sih waktu itu. Itu panjang banget, sampai di rekening itu saya masih ingat sisa 1 jutaan lebih, nggak sampai 2 jutaan. Terus suami bilang ya udah jual aja mobil yang Fortuner itu, nggak apa-apa. Terus kita pakai modal, sebagian kita pakai modal bangun brand baru, sebagian kita pakai buat gantikan kerugiannya orang, kayak gitu. Sampai ada yang marah-marah. Kalau nggak salah, Kak Imi juga pernah ditipu sama orang kepercayaan, ya Kak Imi? Oh, iya pernah, kok tahu sih? Berarti akurat ya bocorannya. Itu ditipu siapa Kak Imi kalau boleh tahu? Itu ditipu travel umroh. Travel umroh. Itu awal tahun ini. Panjang. Halo, Rani. Halo Kak Imi. Jadi itu ditipunya travel, bukan, iya, nggak dekat sih, kenal, tapi ternyata ditipu itu berapa ya, 270 juta. Jadi itu mungkin ujian dari Allah lagi buat saya. Gimana? Itu hadiah buat member, buat tim yang capai target ini ya, reward umroh tahun ini, awal tahun ini sebelum Covid kemarin, yang harusnya berangkat bulan 12, ternyata travelnya tipu-tipu. Sekarang udah di penjara sih kayaknya, tapi saya nggak melapor. Kayaknya saya aja ada 2 orang, saya aja sama ada 1 timnya Newzan dari Gorontalo namanya Ain yang nggak melapor. Selebihnya itu mereka laporin. Saya bilang udah ikhlasin aja, mungkin itu sudah, mungkin saya kurang sedekah atau apa kayak gitu. Jadi ditipu 270 juta. Itu 10 orang kalau nggak salah. 12 orang berangkat umroh. Apanya tuh Kak Imi? Kenapa? 12 orang yang berangkat. Iya, jadi 12 orang yang berangkat. Iya, jadi harus mengambil uang pribadi lagi buat ini, harus nabung lagi, tunggu keuntungan lagi buat gantikan 270 juta itu, karena kan reward. Yang namanya reward udah pencapaian, nggak mungkin dong gak diberangkatin gitu. Tapi mereka mau nunggu kok. Saya bilang saya ditipu. Dulu masuk di televisi ininya awal tahun ini, awal tahun 2020, dari travel dari Gorontalo ya kalau nggak salah. Waktu itu saya dikasih beli 5 gratis 1. Jadi saya ya udah, terus saya cepat-cepat langsung transfer karena dia bilang takut tipnya ini, ternyata uangnya memang udah mau laris salah. Gitu. Udah bukan rezekinya kita. Mungkin kurang sedekah atau apa ya. Banyak banget kayaknya pengalaman yang bisa dijadiin pelajaran. Iya. Berapa bisa sembarang percaya ya Kak Ime sama orang. Iya betul. Gak boleh cepat percaya, harus hati-hati. Dan waktu itu memang saya jugsin sama suami. Saya langsung transfer aja sama travelnya. Nanti pas udah transfer saya bilang, ayah saya udah bayar full, udah lunas buat sekian orang yang berangkat umroh bulan sekian. Astaga, terus dia bilang kenapa nggak bilang gitu kan. Dia bilang memang dia udah punya feeling sih, kayaknya uangmu bakalan hilang kayak gitu. Dia udah punya feeling. Nah itu juga salah satunya mungkin saya ambil jalan sendiri, nggak minta pendapat, dan ya mungkin udah takdir Allah juga karena nggak izin sama suami, jadinya ya
ditipu. Kayak gitu sih. Itu Oke, saat nah Kak Imei. Halo? halo Rani. Ya, agak putus-putus nih Kak Imei koneksinya. Ya, Kak Imei, kalau misalnya waktu itu Kak Imei pertama kali tahu Kang Dewa dari mana sih, Kak? Dari Facebook. Dari Facebook. Iklan. Iya, iklan sponsor ya kalau nggak salah. Iya. Dari iklan itu. Terus Iya, tapi apa yang bikin Kak Imei tergerak untuk aku harus ikut nih workshopnya? iya, sebelumnya kan saya pernah baca bukunya kalau beliau itu pernah rugi berapa miliar ya, 7 miliar ya, punya utang 7. sekian. Iya. 7M. Jadi waktu itu kan saya juga punya utang yang walaupun nggak sebanyak itu sih, tapi itu 1M itu berat 1.000 juta loh, ya Allah. Mau ambil di mana yang sekarang usahanya lagi turun-turun begitu. Jadi saya pikir, wah kayaknya saya harus belajar sama Kang Dewa. Gimana caranya supaya saya bisa ketemu atau paling nggak sampai saya kayak mimpi-mimpi gitu berangan-angan. Pengen ketemu Kang Dewa, pengen curhat. Gimana caranya beliau bisa selesaiin masalahnya yang pernah punya utang 7M. Walaupun saya cuma 1M ya, tapi kan otomatis kalau kita lagi terpuruk di bawah, itu untuk bangkitnya itu susah sekali. Nah, pas banget waktu itu workshop product launch dinamit. Yang sebenarnya saya tuh nggak ngerti, belum paham sekali. Ini workshopnya apa, launching dinamit? Yang saya tahu itu launching aja. Launching berarti melaunchingkan sesuatu kayak gitu kan. Intinya saya pengen pengen belajar, dan yang paling utama sih pengen cepat utang-utang saya itu lunas. Itu sih. Karena otomatis kan Kang Dewa bakalan kasih kita strategi-strategi itu juga. Kan beliau udah pernah merasakan juga yang namanya pernah dibawa, pernah pusing, pernah punya utang. Jadi saya bilang, wah kayaknya masalah saya hampir sama Kang Dewa. Jadi pengennya belajarnya itu di Billionaire Coach begitu sih. Nah, setelah ikut workshopnya Kak Imei, ada perubahan nggak yang Kak Imei rasain di bisnisnya Kak Imei? Ada dong, beda banget. Ada dong. Jadi gimana tuh Kak setelah ikut workshop? Karena sudah tahu ilmunya ya Kak? Udah Iya. dapat bocoran? Iya, udah dapat bocoran ilmu daging. Jadi waktu itu saya sebelum launching itu masih dalam keadaan masih punya hutang ya, tapi hutangnya kayak misalkan waktu itu Newzan udah punya ada keuntungan sedikit, saya sisihkan lagi, terus sebagian saya putar lagi kayak gitu. Intinya janji saya sama orang yang punya uang, jawab saya bakalan selesaikan tapi kasih saya waktu. Itu aja. Jadi dulu itu saya pakai strategi JV dinamit apa sih? JV launch kalau nggak salah. Yang jadi strateginya itu launching di hotel, terus kumpulin banyak orang, banyak peserta bersama reseller, tim distributor yang masih ada, yang masih bertahan waktu itu sama saya, yang masih mau support saya dan masih mau berkembang sama-sama. Terus launchingnya itu di hotel. Jadi kayak begitu, alhamdulillah. Yang saya siapkan itu cuman sekitaran 10.000 pieces aja waktu itu yang saya siapkan pertama. Ternyata itu bisa tembus sampai 30.000 pieces, alhamdulillah. Ada 6 varian produk waktu itu pas launching pertama. Jadi setelah launching 30.000 itu 7 hari ya? Nggak sampai sih, nggak sampai 7 hari sih, ya kurang lebih lah 7 hari. Iya, nggak sampai. Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 7 hari. Jadi senang banget, maksudnya Masya Allah, betul-betul mungkin ini hikmah dibalik yang kemarin lah, yang produk sebelumnya. Oh ternyata launching itu harus seperti ini, punya strategi, harus ada persiapan kayak gitu. Nggak boleh asal launching nih, saya launching produk nih beli, kan orang nggak mau dijualin. Mereka nggak seneng kalau dijualin gitu. Iya.
Oke deh, ya ampun, Kak Imei, Masya Allah ceritanya. Ini Jelas. jangankan buat yang lain dulu deh, Kak Imei, buat aku sendiri kayak, aduh gitu. Ternyata nggak semua kesusahan tuh bikin kita down gitu ya, Kak Imei. Ternyata di balik itu tuh bisa jadi ada hikmahnya. Iya, Ada sesuatu, ada hadiahnya ya, Kak Imei. Jadi itu cuman bungkusnya, ternyata di dalam itu ada hadiahnya. betul. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah, kalau bisa masalah sebesar atau sekecil apapun, lewatin aja, jalanin aja. Intinya kita jalannya itu baik-baik. Jangan kayak misalkan kita ngutang terus lari, nggak mau tanggung jawab. Nah itu kan pasti nggak dapat hadiah. Sama aja kalau misalkan kita sekolah, mau naik kelas kan harus ada ujian dulu. Sama juga Ujian. salah hidup seperti itu. Pasti ada hikmah di baliknya, walaupun waktu itu kita stres, nggak tahu siapa yang mau nolongin ini, tapi jalan Tuhan itu ada saja dari arah manapun. Oke deh, Kak Imei, ini barangkali teman-teman ada yang pengen nanya sama Kak Imei, boleh kan? Boleh dong. Oke deh, nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang pengen ditanyain sama Kak Imei, silakan tulis di kolom komentar. Boleh nanya apa aja ya, Kak Imei, bebas ya, nggak dibatas. Hmm, boleh. Coba. Buat Ada yang mau teman-teman yang mau bertanya nanya, nggak? boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Tanyain langsung, dijawab langsung sama Kak Imei-nya. Kita sambil nunggu ya yang mau nanya. Oh ini ada nih Kak Imei dari siapa ini? Hakim 75. Kakak Imei mulai start bisnisnya drop itu kapan? Apa bisa diulang? Mulai start lagi setelah bisnisnya drop itu kapan? Mulai startnya lagi nggak sampai setahun, kurang lebih kejadiannya itu Juli Agustus. Saya mulainya itu bangun lagi di berapa ya, bulan 11 begitu. Nggak nyampe setahun berarti Kak Imei ya? Ya nggak sampai setahun, kurang lebih 3 bulanan lah, 3-4 bulanan. Karena kita nggak boleh berdiam diri terlalu lama, nggak boleh terlalu nyaman di zona itu. Kita harus cepat-cepat cari solusi gimana caranya supaya kita tetap berpenghasilan walaupun punya utang, supaya utang itu bisa terbayarkan. Karena kalau kita tetap di zona nyaman, yang ada kita ditangkap polisi, dilaporin dong kalau gitu. Karena nggak ada usaha kan. Ada usaha kan mereka, oh kakak ini lagi usahain gini, lagi usaha. Jadi harus ada kesepakatan antara kita sama yang punya uang gitu. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak Imei dari Rizka Vidya. Katanya Iya. nih kalau misalnya yang awal launching di hotel itu loh Kak Imei. Nah, itu Nah, kan Kak Imei udah ada marketnya sebelumnya, udah punya market sendiri nih. Nah, kalau misalnya yang bener-bener baru mulai, itu gimana Kak? yang awal dibangun itu super timnya, tim yang mau gabung bersama kita. Karena kalau kita sendiri terus mau launching nggak bisa langsung seheboh itu juga, bisa langsung se-booming itu juga penjualannya. Jadi kalau saya sih pribadi harus jadi apa ya? Jangan langsung jadi entrepreneur, jadi online shop biasa aja dulu. Terus sambil punya reseller, bangun tim yang mau sukses bareng-bareng gitu. Karena kalau kita sendiri kayaknya menurut saya agak susah sih kalau kita mau langsung launching di hotel. Terus nih saya punya produk, ngundang orang kan, terus orang nggak kenal kita, otomatis mereka juga nggak mau datang gitu. Walaupun produk kita bagus atau murah atau apa, ya menurut saya harus bangun reseller dulu, harus bangun tim dulu.
paling utama itu. Kalau kemarin kan tim saya itu dari 100%, alhamdulillah 40% masih ada yang bertahan. Jadi yang 40% yang bertahan ini yang saya jaga baik-baik, saya ajak terus support kita sama-sama saling support gimana caranya kita bangkit kembali dan bisa jauh lebih baik lagi. Itu sih kalau saya. Karena launching Biasa, berarti. dan juga kita butuh modal juga, tapi insya Allah modal yang kita keluarkan itu feedbacknya kan ujung-ujungnya ke kita juga karena produk yang kita launching itu bisa terjual banyak begitu. Jadi memang butuh persiapan yang panjang. Begitu. Oke, berarti setidaknya harus punya pasukan dulu ya Kak ya. Nih ada lagi nih Kak Mei. Ini katanya nggak mau nanya, cuma mau bilang doang kalau Kak Imei itu wanita tangguh dan penyabar. Udah dijatuhkan dan rugi banyak, tetap nggak ngebales katanya. Ada emocium 2. Alhamdulillah, makasih saya. Ya harus dong. Dari Ulfatul Gunawarah. Oh, Masya Allah, itu teman Gitu. saya itu owner kosmetik juga. Dia tahu Gitu ternyata. saya. Luar Jadi biasa, ini dukungan dari temennya juga ya Kak Imei. iya betul, sesama CEO. Jadi kalau menurut saya jangan jatuhkan lawanmu dengan cara melawan, tapi kalahkan lawanmu dengan tidak melawan. Masya Allah, quotes of the day. Terus, ini ada lagi nih, Kak Imei. Ya. Ilmu marketing yang digunakan Kak Imei saat pertama kali bisnis itu apa? Belajar khusus atau otodidak? Otodidak. Jadi ilmunya halo, putus-putus, udah bagus. Halo Kak Imei? Iya, udah bagus. Ya, ini ada yang nanya lagi nih Kak Imei. Ilmu marketing yang digunakan Kak Imei saat pertama kali bisnis itu belajar khusus atau otodidak? Otodidak. Mau diceritain nggak ilmunya? Boleh. Boleh, iya. Jangan sampai bisa bermanfaat ya buat banyak orang. Jadi saya dulu siap-siap nih catat. Saya dulu itu awalnya cuman resellernya brandnya orang ya, awal mula bisnisnya. Caranya itu saya, misalkan nih, saya nyetok 12 paket skincare, anggap ya. Saya nyetok 12 paket skincare, terus itu belum ada yang laku. Waktu itu kan zamannya BBM ya. Jadi saya selalu story atau pasang status, alhamdulillah 12 ini sudah habis dalam waktu 1 jam, padahal barang itu belum laku. Jadi kayak bohong-bohong demi kebaikan, tapi alhamdulillah berkat itu mindset bisnis saya bisa lebih banyak yang kepo, karena wah kok bisa secepat itu lakunya, padahal itu teknik saya gimana caranya orang bisa melirik usaha saya kayak gitu. Atau saya packing di dos-dos kosong terus tulis alamatnya, padahal misalkan ada saya kirim itu mungkin cuma 3, tapi saya buatnya 10. Jadi kesannya bisnis kita itu berjalan, kayak semakin hari semakin banyak orderannya kayak gitu. Jadi semakin banyak juga orang yang kepo, Kak saya mau join bisnisnya dong, mau itu bisnis apa, atau pajang uang, mungkin uangnya orang tua misalkan 5 juta. Ini konyol sih menurut saya, tapi itu cara saya bangun bisnis saya dulu. Misalkan ada uang orang tua 5 juta, pinjam, terus saya foto sama produknya, alhamdulillah ini hasil brand ini, padahal itu bukan, tapi gimana caranya supaya saya mensupport orang yang mau gabung sama saya. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang bisnis saya termindset seperti itu, bahkan lebih daripada itu, kayak gitu. Jadi bukan bohong sih, tapi bohong demi kebaikan, buat kebaikan juga. Luar biasa, keren. Ya bebas, yang namanya strategi mah apa aja ya Kak Imei, yang penting laku jualannya. Kak Imei, ini ada pertanyaan penutup kayaknya Kak Imei. Ya. Pertanyaan terakhir yaitu dari Yeni Wiryadi. Biaya launching yang di hotel itu habis berapa Kak?
Kalau nggak salah 150-an deh, karena waktu itu ada gue star juga. 150-an. Undang guys. Iya, 150-an deh kalau nggak salah. Tapi feedbacknya alhamdulillah bisa 3 kali lipat daripada itu. Wow, 3 kali lipat. Feedbacknya Ya, 3 kali lipat. Keren iya, banget Kak Imei. alhamdulillah. Oke deh Kak Imei, akhirnya kita udah ada di penghujung live ini Kak Imei. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ininya, kalau mau nambah ilmu, ikut aja workshopnya. Insya Allah 2021 ada ya, Rania. Ini produk launch dinamit. Ada. Insya Allah. Insya Allah hadir lagi deh. Jadi Pengen workshopnya recommended nggak Kak Imei? recommended dong, recommended. Pokoknya nggak nyesel. Iya. Nah terus Kak Imei, kalau untuk temen-temen yang pengen tahu produk-produknya Kak Imei itu bisa kemana Kak Imei? Langsung ke IG aja, IG yang ini, Newzan Skin Expert Official. Ada di Facebook juga sih. Kalau sekarang strategi marketingnya saya belum pakai FB Ads, belum ada ads lah. Masih organik aja semua, tapi Organik. alhamdulillah iya, masih berjalan lancar dan pengen mau belajar ilmu lebih banyak lagi supaya bisa bertambah luas lagi jangkauannya. Gitu. Langsung ke Newzan aja, Newzan Skin Expert Official. Keren. Nah itu tadi teman-teman kalau misalnya mau follow produknya Kak Imei, silahkan dikepoin aja di Instagram yang sekarang Kak Imei pakai buat live ini. Dan untuk teman-teman yang kepo sama workshopnya, yang workshop apa sih sampai Kak Imei aja bisa jadi keren banget bisnisnya, bisa langsung jadi gede gitu, workshop apa itu teman-teman kepoin dengan follow akun Billionaire Coach gitu. Bukan cuma jualan doang teman-teman, di Instagram ini juga kita udah komitmen untuk terus memberikan edukasi tentang bisnis untuk teman-teman semuanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Iya, Iya, Kak Imei lupa. Tadi ada salam dari Kang Tirta Hegar. Oh, Masya Allah, salam balik buat Tirta. Iya. Kang Ridwan. Pengen kesana lagi katanya. Oh iya, siap. Nanti kita ke Toraja lagi. Jalan. Iya, nanti setelah Bandung udah lepas dari zona merah. Oke deh, Kak Imei. Kak Imei, mungkin kita cukup sampai di sini live-nya. Terima kasih banyak Kak Imei atas cerita-cerita inspiratifnya. Mudah-mudahan ceritanya Kak Imei ini bermanfaat untuk orang-orang, untuk teman-teman yang sekarang lagi nontonin, atau nanti juga kalau rekaman ini disimpan ada yang nontonin lagi, mudah-mudahan bermanfaat semua orang yang lihat live ini. Terima kasih banyak ya Kak Imei untuk ceritanya. Mohon maaf Kak Imei kalau aku ada salah-salah, mohon dimaafkan. Iya, sama aku juga ya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Imei. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih banyak udah nonton live-nya Billionaire Live bersama Kak Imei. Dan selanjutnya ada siapa lagi? Nggak tahu, pantengin aja Billionaire Coach. Dan teman-teman, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.